segera dibentuk posko. Sehingga kita juga udah mengirim beberapa tim emergency medical team. Data pengungsi itu sebesar 40.040 jiwa. Tapi kita dari pusat monitor terus keadaannya dan akan menyiapkan anggaran sesuai dengan dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden dan menunggu petunjuk Bapak Presiden. Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh ya terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab rekon. Jadi hari ini kami melakukan rapat karena pemerintah pusat full tim hadir ke sini, masing-masing menanya belum apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Jadi sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang resources pusat untuk tanggap darurat dan juga rehab rekon ini sangat besar. Tadi sudah disampaikan ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko pemerintah pusat. Ada posko nasional, nanti Pak Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini, kemudian ada posko di Labuan Bajo, posko di Maumere, dan juga Pemprov dan Pemkab juga membuat posko. Posko ini akan mengawal sinkronisasi program untuk tanggap darurat ini. Dalam tahap tanggap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet, ya, dan lain-lain itu recover dalam waktu singkat-singkatnya sambil tadi kita lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen dan kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi kita juga berusaha untuk membangun lebih baik di pasca bencana sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana. Sekali lagi bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun Pemda yang tangguh, ya, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Ini kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban dan mohon kepada seluruh jajaran masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, segera melakukan aksi cepat dalam tanggap darurat dan mendukung secepatnya rehab rekon. Ya. Saya kira itu saja. Ibu Cynthia, kami di Kabupaten Nagekeo, khususnya di Desa Airamo, Kecamatan Sisa, saat ini dalam kondisi warga semua pada trauma dengan kejadian gempa kemarin, Bu. Nah, saat ini sebagian warga sedang tinggalkan semua kediamannya, mereka tempat yang tinggi. Sekarang semua pada mengungsi di daerah lereng maupun di daerah yang lebih tinggi. Ada sebagian warga yang menggunakan tenda darurat, menggunakan dari alat sekadarnya, itu ya terpal maupun pakai daun-daun gebang, daun-daun kering untuk bisa mereka mendiami itu, Bu. Ada berapa kurang lebih warga yang menempati lokasi di tempat-tempat dataran tinggi ini, Bung Arto? Nah, saat ini kurang lebih 200-an warga yang mendiami di pebukitan. 2 yang rusak parah, yang paling parah di RSUD Nagekeo. Ya. Ada beberapa yang rusak sedang dan juga ada yang rusak ringan. Itu tugasnya dia nomor 2, ya, identifikasi fasilitas kesehatan. Dan yang ada terdaftar cukup, cuma kita takutnya ada juga tenaga kesehatan di Provinsi NTT kan yang terkena dampak, sehingga kita juga udah mengirim beberapa tim emergency medical team. Jadi satu kompi, satu regu untuk dikirim ke sana, dan tugasnya adalah mengidentifikasi kebutuhannya di mana agar nanti malam ini kita bisa lepas ke relawan-relawan yang mau pergi. Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 442 luka berat dan 513 luka ringan. Di Kabupaten Manggarai
31 luka berat, dan 88 luka ringan. Di Kabupaten Ngada kami ulangi, di Kabupaten Ngada ada 14 luka berat, 1 luka sedang, dan 19 luka ringan. Kabupaten Nagekeo 13 luka berat, 9 luka ringan. Kabupaten Manggarai Barat 13 luka-luka. Kabupaten Sika 12 luka berat dan 7 luka ringan. Kabupaten Ende 5 luka berat dan 15 luka ringan. Data sementara pengungsi saat ini yang kami kumpulkan ada 40.040 jiwa. Sekali lagi, data pengungsi itu sebesar 40.040 jiwa. Ini bukan menggambarkan kerusakan rumah, jadi perlu kita hati-hati untuk menerjemahkannya. Namun ini karena banyaknya dampak psikologis yang dirasakan oleh warga. Dapat kami rinci bahwa pengungsi tersebut berada di Manggarai sebesar 6.487 orang. Manggarai Timur ada 966 orang mengungsi di posko BPBD, namun ada lebih kurang 14.000 jiwa yang mengungsi secara mandiri. Di Kabupaten Manggarai Barat ada 600 jiwa mengungsi, Kabupaten Nagekeo 6.221 jiwa, Kabupaten Sika 5.681 jiwa, Kabupaten Ende 3.666 jiwa, Kabupaten Ngada 1.920 jiwa. Sedangkan total rumah yang rusak sebanyak 11.925 unit dengan rincian rusak berat sebanyak 5.516 unit, rusak sedang 1.916 unit, rusak ringan 4.493 unit. Bagaimana tanggapan terkait permintaan Pak Bupati tadi? Pak, sudah juga izin Pak. Pak, sudah juga. Bupati belum minta terlalu banyak, yang jelas tadi minta penambahan tenda. Saya pikir itu akan di BNPB karena sudah mulai ngirim, tapi kita monitor kalau kurang kita minta lebih banyak lagi. Tapi saya minta nanti Dirjen Penimbangan Keuangan Pusat Daerah monitor terus kondisi keuangan di sini di kabupaten sini dan yang terkena bencana ini untuk memastikan mereka cukup dana untuk membantu masyarakat di sini. Kalau untuk perbaikan kondisi ekonomi, Bupati bilang tadi masih belum memikirkan itu, masih memikirkan tanggap darurat ini. Saya pikir wajar, keadaannya kan masih baru nih. Tapi kita dari pusat monitor terus keadaannya dan akan menyiapkan anggaran sesuai dengan dibutuhkan, tentunya dengan persetujuan Bapak Presiden dan menunggu petunjuk Bapak Presiden. Kan 44 miliar sudah dikirim ke Manggarai, apa ada tambahan lagi? Kita lihat nanti, saya bilang ke Pak Bupati pakai dulu itu, nanti kalau kurang lapor ke kami, nanti kami lapor ke Bapak Presiden, nanti Pak Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti Aceh. Approach-nya akan mirip Aceh mungkin, tapi kita lihat bagaimana keparahan bencana di sini. Apakah perlu satgas khusus atau tidak perlu? Kalau saya pikir sih kalau emang bisa tangani langsung, ya langsung aja di daerah yang nanganin, pusat membantu gitu. Jadi Pak Bupati akan berperan lebih besar dibanding kayak di Aceh. Di Aceh kan semua infrastruktur keganggu, di sini kan enggak. Jadi institusi Pemda masih berjalan dengan baik. Itu yang kita dukung. Tapi tentunya nanti kita kan kalau dari pusat pasti dalam keadaan seperti ini BNPB dulu yang jalan. Kita pastikan anggaran BNPB cukup. Terkait bantuan hari ini, Pak, untuk bantuan hari ini tadi? Nanti kita akan ke daerah mana? Wairi, Pak. Wairi, berapa? Ke Wairi nanti saya akan serahkan di sana. Nggak banyak banget sih kalau dibanding skala bencananya. Nanti kita lihat dulu seperti apa. Ini kan bantuan pertama lah dari kita keuangan ya? Kemenkyu Peduli ya. Bukan dari anggaran, jadi dari orang-orang Kemenkyu. Nanti kalau anggaran nanti akan lebih besar, kita lihat seperti apa kebutuhan di sini.
Bagaimana komunikasi dengan BNPB Pak? Karena masih banyak tenda-tenda di posko pengungsian belum ada itu Pak, masih darurat nih. Kan baru masuk ke pelabuhan apa namanya? Kreo baru masuk kemarin dan hari ini. Saya pikir pelan-pelan akan mengalir ke sini juga. Kita akan cek dengan ya. Belum BNPB itu, kalau itu BNPB kita sediakan cukup banyak. Harusnya sih kita bisa sediakan sampai 5T ya. Tapi kita akan tunggu permintaan dari BNPB seperti apa. Dan yang penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan monitor itu terus. Terima kasih ya. Kami sampaikan di sini tugas kami di BNPB melakukan pendampingan terhadap korban bencana gempa ini, khususnya di Kabupaten Nagekeo. Jadi alhamdulillah kemarin sudah dibentuk oleh Forkopimda dalam hal ini Kabupaten Nagekeo untuk membentuk komando posko merupakan satgas tanggap darurat yang alhamdulillah pagi ini sudah kami konsolidasikan bersama Bapak Wabub selaku Komandan Posko Tanggap Darurat. Nah, untuk bantuan yang kami akomodir, memang banyak. Hari-hari pertama dari BUMN dan dari yang lainnya sudah ditampung. Kemudian yang kemarin terakhir dari Istana juga sudah kami terima. Yang di pusat didistribusikan dari Posko Nasional di Halim sudah kami terima. Kemudian melalui pangkalan di atau landasan di Maumere dan Bajo. Nah, untuk itu kami akan inventarisir beberapa personil memang sudah dibentuk. Sejak awal memang dari struktur Pemda juga sudah melaksanakan. Namun pagi ini karena sudah adanya atau dibentuknya posko tanggap darurat tentunya lebih efektif siapa berbuat apa dan lebih kena sasaran. Cara baru nonton di Smart TV, nonton live streaming, dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu. Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install. Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV. Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.